Halo guys, kita menghadap ke barat, lagi live bersama New Gusman, Mas Ucup dan Pak Sabar. Huh, 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 hup, 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 huh, hup, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini spesial edition. Saya ditemani Pak Sabar tadi yang merasa sangat bahagia. Nanti beliau juga akan mampir ke sini lagi, Bapak Sabarnya. Dan spesial hari ini saya akan update harga bawang merah lagi untuk teman-teman semuanya. Yang saat ini tanamannya usia 40-45 berhak senang karena prediksi dari Gusman Bojonegoro harga bawang merah akan melambung tinggi. Jadi untuk harga bawang merah 2-3 hari ini sudah mulai tinggi lagi. Dan tutulan di lahan yang awalnya sempat turun di bawah 20.000, saat ini sudah 25.000 sampai 30.000. Kata Mas Yusuf Wijayanto, kalau nutul di lahan 25.000 tidak dapat barang. Benik cetet. Nah, jadi jika saya selalu bilang di live saya, jika harga bawang merah itu turun di negeri kita ini, berarti ada yang salah di negeri kita ini. Dan kita berhak bilang kita hidup di bumi yang sehat, di negeri yang sakit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk saat ini tidak ada yang namanya panen raya. Adapun isu-isu yang tersebar di medsos-medsos itu jelas-jelas sudah saya tangkal dari kemarin-kemarin untuk petani-petani supaya berhak tahu informasi ini. Dulu waktu ada kenaikan harga, ada berita simpang siur, semliwer, berseliweran di medsos katanya Bima bakal turun ke Jawa, Enrengkang turun ke Jawa, bahkan ada yang bilang impor turun. Itu hanya berita hoak. Dan di konten ini saya mau minta maaf kepada keluarga besar APMI, Asosiasi Bawang Merah Indonesia. Kemarin tanggal 9 ada rakernas di Kabupaten Pati. Saya dapat undangan, saya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan. Hampir 1 minggu saya dirawat dan alhamdulillah sekarang sudah kembali sehat. Sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa hadir di rakernas di Kabupaten Pati di Hotel Merdeka. Oke, saya akan ngasih informasi tentang harga bawang merah yang kemarin-kemarin sempat ada penurunan, saat ini mulai ada kenaikan. Di Bojonegoro informasi dari Mas Yusuf Wijayanto tidak begitu besar, tanggung. Tanggung ke kecil itu laku 32.000 yang awalnya 25-26. Itu ada kenaikan. Untuk informasi dari Pasar Sukomoro, sentranya bawang merah Jawa Timur, harga bawang merah terus di angka 28 sampai 40.000 lagi. Untuk Pasar Keramat Jati tembus di angka 55.000. Jadi harga bawang merah untuk kedepannya prediksi dari Gusman Bojonegoro akan selalu up. Dan saya informasikan pula bahwasanya besok
Gusman Bojonegoro akan datang ke Rembang, tepatnya di Kecamatan Pamotan, di tanaman bawang merah milik Pak Kepala Desa Anto. Itu luasan 1 hektar. Hari ini umur 53 HST dan besok akan kita sidak lahan sekaligus kita akan bertemu para penebas di sana. Luasan kurang lebih 1 hektar. Untuk para penebas yang melihat konten saya kali ini, silahkan besok ikut merapat ke Pamotan karena besok pagi kita akan ada di daerah Pamotan. Dan untuk teman-temanku semuanya, kalau pengen belajar budidaya bawang merah yang baik dan benar secara teori, silahkan datangi para master-master bawang merah. Tapi kalau pengen praktek langsung di lapangan, langsung bisa hubungi Gusman Bojonegoro. Dan tentang berikut upgrade harga bawang merah, ikuti terus konten Gusman Bojonegoro karena saya akan bicara sesuai fakta yang ada di lapangan. Dan pesan saya untuk teman-temanku semuanya yang melihat atau mendengar dari konten-konten kreator lokal yang bilang ada penurunan harga, nanti bakal ada kiriman dari sini, itu sudah pesanan. Jadi tinggalkan konten kreator yang model seperti itu. Gusman Bojonegoro akan selalu ada untuk petani bawang merah, akan selalu memberikan berita yang terupdate dan terupgrade. Dan untuk informasi tanam raya wilayah Kabupaten Nganjuk akan dimulai bulan 6 awal. Bulan 6 awal itu akan dimulai tanam raya luasan kisaran 12 sampai 13.000 hektar. Kalau saat ini posisi di Kabupaten Nganjuk, sentranya bawang merah Jawa Timur, itu saat ini mulai ada panen Labuan 3. Labuan 3 sudah mulai dipanen untuk saat ini. Dan setelah Labuan 3 ini bakal olah lahan dan nanti bulan 6 awal sudah bakal mulai tanam bawang merah raya luasan 12 sampai 13.000 hektar. Sebagian saat ini masih ada tanaman kedelai. Yang saat ini tanaman kedelainya kalau bahasa Bojonegoronya sudah kemelabang. Sebagian ada yang panen, sebagian ada yang gemodok. Jadi setelah kedelai nanti itu panen, itu juga akan ikut meramaikan hasanah bawang merah di daerah Nganjuk terutama. Nanti habis Nganjuk tanam raya kurang lebih 1 bulan biasanya bakal disusul daerah Jogja. Habis daerah Jogja nanti bakal disusul di daerah Kabupaten Kulon Progo. Jadi itu sedikit informasi yang bisa kami berikan untuk teman-temanku semuanya untuk menghadapi cuaca yang saat ini mulai ada perubahan dari musim penghujan dan saat ini mulai masuk musim kemarau. Kita harus mengikuti cuaca. Kita tidak boleh, Gus ini salah cuacanya, Gus cuacanya kurang bersahabat. Jangan, kita tidak boleh menyalahkan cuaca. Kita yang benar-benar harus bisa berteman dengan cuaca. Jika cuaca panas, apa yang harus kita lakukan? Jika musim hujan, apa yang harus kita lakukan? Biasanya peralihan dari musim penghujan ke musim panas ini serangannya tidak lain dan tidak bukan ulat, kutu-kutuan, gerandong, atau yang sering kita sebut leaf miner, itu serangannya. Jadi biasanya kalau musim hujan kita bergelut dengan jamur, kalau pindah ke musim kemarau biasanya kita mulai bergelut dengan leaf miner dan serangan ulat. Adapun kalau serangan ulat hanya ulat hijau itu masih aman, tapi kalau sudah serangan ulat graya itu benar-benar harus diantisipasi. Dan sedikit tambahan untuk teman-temanku semuanya, karena setiap tahunnya pasti akan muncul pestisida khususnya insektisida yang viral-viral ya, dari zaman dulu ya, mulai dari Sri Kandi, Arjuna, Simegra, Broveria, apalagi Job muncul saat ini Incipio dan muncul lagi Simodis,
Biasanya obat-obat yang viral seperti itu diikuti KW, guys. Ada KW1, KW2. Biasanya gini, ini menurut pemikiran Gusman Bojonegoro. Muncul Incipio, rame-rame viral Incipio, tiba-tiba Incipio-nya lenyap. Terus muncul lagi Incipio, tapi sudah tidak segarang muncul yang pertama. Karena sudah tidak garang lagi, muncul lagi yang viral, Simodis. Sebentar lagi Simodis bakal lenyap hilang lagi dan muncul lagi, kurang ampuh lagi, bakal ganti lagi. Dan untuk teman-temanku semuanya, hati-hati kalau menggunakan obat yang memang dosisnya luar biasa seperti itu. Untuk konsentrasinya hati-hati, untuk pemberian dosisnya benar-benar hati-hati, karena kita itu bertani bawang merah itu untuk berkelanjutan, bukan untuk instan. Jaga lahan kita jangan sampai resisten, dan jaga jangan sampai hama itu kebal. Untuk menjaga lahan kita supaya tidak resisten dan tidak kebal, solusinya untuk ulat ada SPP. SPP itu produk dari Gusman Bojonegoro. SPP itu minyak citronella yang dimix dengan pin oil, yang dimix dengan pestisida nabati, bekerja pada kontak sistemik, merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Jika hama itu makan daun bawang merah kita, dengan sendirinya sel jaringannya rusak, tidak punya nafsu makan, dan akhirnya tumbang. Dari regenerasi, dari Sri Kandi, dari Broveria, Simegra, Incipio, dan Simodis, SPP tetap yang terunggul. Itu sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk para penebas. Besok bisa gabung di daerah Pamotan, di lahan Pak Kepala Desa Antok, tepatnya di Kecamatan Pamotan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.